Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Sadewa dengan NPM 2213025035 dari kelas atau prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Untuk moto hidup saya sendiri yaitu kalau kita berani memulai juga harus berani mengakhiri. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran atau video tutorial tentang materi project. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Sini perintahnya membuat dua database, menghapus salah satu databasenya, lalu membuat tabel dengan nama data underscore MSH, yang filenya sendiri itu ada nomor, nama, alamat, dan email. Lalu kita menampilkan struktur tabelnya, mengganti nama tabelnya, menambah field pada tabel, dan menghapus field pada tabel. Langsung saja yang pertama kita bisa masuk ke software atau aplikasi exam terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengaktifkan modulnya Apache dan MySQL. Di sini kita bisa klik start untuk modul Apache dan MySQL. Nah, jika statusnya udah running itu berarti udah bisa ya, udah mulai. Bisa kita minimize. Selanjutnya kita searching localhost php-admin. Fungsi localhost ini menurut saya setelah beraktif beberapa hari yang lalu, ada beberapa error di server MySQL ketika membuat database dan tabel itu tidak bisa diperbaiki di MySQL-nya. Jadi harus diperbaiki lewat localhost ini tadi gitu. Nah, untuk masuk ke MySQL-nya kita bisa ketikkan Windows R lalu ketikkan cmd untuk masuk ke command program. Selanjutnya kita bisa ketik sintaks cd klik 2 exam lagi MySQL bin, lalu enter, klik lagi MySQL tanda hubung urut, enter. Ini kita sudah bisa masuk ke server MySQL-nya, lalu bisa kita refresh dengan ketik /r. Nah, ini udah bisa masuk ke server MySQL-nya. Yang pertama di sini ada perintah membuat dua database. Nah, untuk langkah pertama kita lihat dulu database yang ada di servernya dengan mengetik sintak ini. So, database ditutup dengan titik koma. Bisa lihat di sini database-nya belum tersedia apa-apa untuk tabelnya. Nah, untuk membuat database itu bisa kita ketikkan sintak create database dengan nama, misalkan untuk database yang pertama itu kita ketik nama database-nya atau nama tabelnya itu tabel 1 titik koma. Nah, jika udah muncul pemberitahuan query OK, itu berarti sintak yang kita inputi tadi itu udah berhasil. Untuk kedua kita bisa buat lagi create database tabel 2 misalkan titik koma, kita bisa. Nah, jadi di sini udah ada dua database. Untuk lebih detailnya itu kita bisa lihat dulu tabelnya di database. Itu kita ketikkan sintak database lagi titik koma, jangan lupa. Nah, di sini udah ada database-nya, ada tabel 1 dan tabel 2. Nah, perintah selanjutnya di sini hapus salah satu database. Untuk menghapus salah satu database itu bisa kita ketikkan sintak drop database. Lalu nama database yang ingin kita hapus, misalkan tabel 2, koma. Ini udah muncul lagi notifikasi pemberitahuan query OK, berarti database-nya itu udah kehapus. Untuk lebih ini lagi kita bisa lihat di database-nya. Koma. Nah, di sini udah
Tersisa tabel 1 aja, tabel 2-nya udah berhasil kita hapus. Selanjutnya itu buatlah tabel data underscore MSH yang berisi nomor, nama, alamat, dan email. Nah, sebelum kita masuk ke tabel underscore 1 ini, kita harus mengetik syntax use terlebih dahulu untuk masuk ke database-nya, yaitu aja use nama tabelnya, lalu titik koma. Nah, di sini database-nya udah berhasil diganti. Kita udah masuk ke database tabel satunya. Lalu kita bisa inputkan field tadi, yaitu nomor, nama, alamat, dan email. Dengan cara itu kita bisa ketikkan create table, lalu nama tabelnya tabel 1, buka kurung, enter. Yang pertama itu ada nomor dengan integer maksimalnya misalkan 10, dimiliki, koma, ada nama dengan varchar-nya maksimal misalkan 30, kita masukkan ke 30, koma lagi, selanjutnya kalau enter, setelah koma itu bisa kita tekan enter. Ada yang ketiga ada alamat dengan varchar misalkan 30 juga, koma, jangan lupa enter. Yang terakhir ada email dengan varchar-nya kita sama ratakan 30 juga. Ini tutup kurungnya double karena tadi di sini udah kita buka dengan buka kurung, jadi harus kita tutup dengan tutup kurung juga. Lalu titik koma. Di sini udah ada pemberitahuan query oke, berarti untuk fill-fill yang tadi itu udah berhasil kita input ke tabelnya. Untuk udah itu, untuk perintah selanjutnya ada menampilkan struktur tabel. Nah, untuk menampilkan struktur tabel itu bisa kita ketikkan syntax st lalu nama tabelnya, titik koma, enter. Nah, ini udah bisa kita lihat fill-nya itu udah bertambah, ada nomor, ada nama, ada alamat, dan email. Lalu selanjutnya itu mengganti nama tabel. Di sini kan nama tabel itu sebelumnya itu tabel 1. Di sini perintahnya itu untuk nama tabel itu data underscore MSH. Nah, untuk mengganti nama tabel sintaknya itu rename table, terus nama tabel sebelum kita ganti satu ke atau to ke nama tabel yang mau kita ganti, namanya itu apa. Ini perintahnya data underscore MSH, titik koma, titik koma, lalu enter. Ini udah ada pemberitahuan lagi, berarti nama tabel itu udah berhasil kita ubah. Selanjutnya yaitu menambah field pada tabel. Syntax untuk sintaksnya sendiri itu alter table, menambah field pada tabel. Lalu nama tabelnya tadi di sini udah kita ganti, jadi harus nama tabelnya kita masukin data underscore MSH. Add ini ya, jadi add ini misalkan kita mau nambah field apa, itu misalkan usia, jadi add usia gitu, dengan varchar-nya usia dengan varchar akan saja 10 gitu. Kita tutup lagi, titik koma, jangan lupa enter. Nah, di sini udah ada pemberitahuan lagi bahwa kita udah berhasil menambahkan field baru ke dalam tabel tadi. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di tabelnya dengan ketikan syntax dash data MSH koma. Di sini udah ada field baru usia, inputnya dengan varchar 10. Selanjutnya menghapus field pada tabel. Menghapus field pada tabel itu sebenarnya sintaknya hampir sama dengan menambahkan
tadi, cuma bedanya di sini enter table, nama table ya, data MSH, drop. Di sini bedanya kalau untuk menghapus itu sintaknya drop. Di sini tadi edge, jadi drop fill yang mau kita hapus, misalkan usia tadi kita hapus lagi titik koma. Nah, di sini udah ada pemberitahuan lagi bahwa sintak yang kita input tadi yaitu untuk menghapus fill pada table itu udah berhasil. Untuk lebih detailnya lagi kita bisa masukin untuk menampilkan struktur tabelnya tadi untuk membuktikan bahwa fillnya udah berhasil hapus. Nah, di sini usia udah hilang, fill usianya udah hilang, berarti udah berhasil kita hapus. Nah, itu aja mungkin video tutorial tentang materi project DDL atau Data Definition Language. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Untuk perintahnya sendiri atau tugasnya sendiri, yang pertama membuat database. Jadi setiap orang itu tidak boleh memiliki nama database yang sama. Untuk field pada tabelnya sendiri itu ada nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, terakhir ada gender. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan struktur tabel, lalu memasukkan data pada tabel. Untuk data itu pada data tabelnya nggak boleh sama, minimal 4 data orang. Selanjutnya memperbarui isi data, itu bisa mengubah nama yang ada dalam tabel. Lalu ada menghapus data yang diinginkan dalam tabel, dan yang terakhir menghapus keseluruhan data dalam tabel. Langsung aja kita masuk ke CMD-nya tadi. Karena tadi kita udah login di exam sama localhost, jadi nggak perlu login lagi. Langsung bisa kita lihat di sini. Pertama kita cek dulu database-nya. Di sini belum ada database apapun. Nah, untuk langkah pertama itu kita bisa seperti biasa membuat database terlebih dahulu. Create database, sintaknya. Misalkan di sini untuk namanya data mahasiswa, misalkan titik koma. Bisa kita lihat di dalam database-nya apakah sudah benar-benar terinput untuk database-nya tadi. Nah, di sini udah ada database baru yang tadi yang udah kita inputkan, yaitu data mahasiswa. Untuk materi selanjutnya yaitu membuat tabelnya. Membuat tabelnya itu ada nomor. Buat tabelnya ada nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan gender. Nah, untuk itu sebelum itu kita harus masuk dulu ke dalam, untuk menggunakan database-nya kita masuk dulu ke dalam database-nya dengan mengetikkan sintak use nama tabelnya tadi, data mahasiswa, titik koma, lalu enter. Di sini udah berhasil masuk, lalu kita bisa ketikkan sintak seperti tadi untuk menambahkan field-fieldnya, yaitu create table, lalu buka kurung, lupa nama tabelnya, create table data mahasiswa, buka kurung, lalu enter. Pertama ada nomor dengan integer, misalkan maksimal 10, terima IK, koma, enter, nama, caranya sendiri, misalkan kita masukkan 30, koma, ada nomor, nama, alamat, manfaat caranya sendiri, misalkan kita sama ratakan semua ya, 30, koma, enter.
Lalu ada email, misalnya 30 juga. Nomor telepon bacanya misalkan 30 juga, kita samakan, sama ratakan saja supaya tidak takutnya terjadi error. Yang terakhir di sini ada gender dengan varchar 30. Jangan lupa tutup kurungnya double karena tadi udah kita buka dengan buka kurung, jadi harus tutup kurung. Lalu titik koma. Di sini ada terjadi error. Untuk pemberitahuannya, you have an error in your syntax, cek di mana. Bisa dilihat errornya di gendernya ada typo. Ternyata kita salah ketik, bukan varchar jadi pracar. Nah, di sini kita harus lebih teliti lagi. Bisa kita ketik ulang lagi. Bisa kita copy langsung aja. Bisa kita copy aja ya, karena memang salahnya itu di akhir sintaknya. Masalahnya tadi di sini di gender harusnya varchar, malah jadi vrachar. Oke, udah berhasil ke input untuk fill-fillnya tadi. Lalu di sini menampilkan struktur tabel seperti biasa, sintaknya yaitu dash nama tabelnya. Itu data mahasiswa. Nah, di sini untuk fill-fillnya sendiri sudah ke input semua. Ada nomor, ada nama, alamat, nomor telepon, dan gender. Nah, untuk selanjutnya ini kita harus memasukkan data pada tabel. Data pada tabel tidak boleh sama, minimal 4 data orang. Oke. Nah, untuk sintaknya sendiri itu sebenarnya cukup panjang. Itu insert into nama tabelnya, lalu values, buka kurung. Nah, pertama itu ada nomor. Nah, untuk ini tuh, untuk udah dalam kurung ini, setiap fillnya, untuk setiap data fill itu harus diawali dengan tanda petik, lalu ditutup lagi dengan tanda petik dan koma, baru bisa lanjut ke data fill selanjutnya. Contoh, kita buka dengan tanda petik, untuk nomornya 1, koma, buka lagi tanda petik, nama misalkan nama saya, Sadewa, ketik lagi koma, alamat misalkan Tubaba, nomor telepon 08 21 31 94 95. Gendernya misalkan kita ketik saja laki-laki. Sini kita tutup dengan tanda petik, lalu jangan lupa tanda tutup kurungnya juga dan titik koma. Di sini untuk fill pertama itu udah bisa kita input, ada satu data mahasiswa. Di sini perintahnya tadi itu ada harus minimal 4 data mahasiswa, jadi bisa kita input lagi. Misalkan untuk insert into data score
mahasiswa. Di sini kawan-kawan usahakan harus teliti. Jika ada satu salah itu bisa jadi error dan kadang bisa dieksekusi. Dua, misalkan yang masukkan uji jadi untuk alamat uji itu bisa ketik koma ketik untuk nomor HP-nya itu sendiri saya tidak hafal, jadi bisa kita masukkan di sana 08 3 5 76 72 2 4 8 cukup. Selanjutnya untuk gender, ini gendernya itu gender laki-laki. Ketik lagi ketik berubah. Selanjutnya lagi misalkan di sini saya masukkan data dari Fikri Fauzan. Untuk alamatnya sendiri dia ini beralamat di Panjang atau Kampung Tengah saja. Kampung Tengah. Untuk nomor HP-nya kita inputkan 083 72 1 58 17. Gendernya laki-laki. Oke, tutup ketik, kita tutup kurung. Data yang terakhir bisa kita ketikkan insert into data mahasiswa. Mahasiswa. Bagus. Buka lagi. Data yang keempat. Misalkan saya ingin namanya Jeremia Adi Pratama. Ketik koma ketik. Alamatnya kebetulan di Lampung Tengah juga. Ketik koma untuk nomor HP-nya 08 23 89 95 67 68. Oke, udah berhasil. Gendernya laki-laki. Ketik lagi, udah kita tutup. Here, lalu enter. Nah, di sini udah berhasil kita inputkan 4 data mahasiswa. Nah, untuk melihat data-data yang udah kita atau field yang udah data-data yang udah kita tambahkan ke field-fieldnya tadi, itu bisa kita ketikkan sintak select from data mahasiswa. Nah, di sini udah terlihat tabel yang berisi data-data dari keempat orang tadi yang udah saya inputkan ke dalam field nomor, nama, alamat, nomor telepon, dan gender. Semua udah terinputkan semua, berarti input atau sintak yang kita ketikkan sudah berhasil gitu. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini memperbarui isi data.
Misal mengubah nama yang ada dalam tabel. Nah, untuk sintaknya sendiri di sini ada update nama tabelnya, data mahasiswa, set. Sini misalkan kita ingin mengubah nama, kita klikkan fill namanya, lalu sama dengan, di sini itu kita harus masukin data yang sebelum kita ubah, diawali dengan tanda petik. Nah, sekarang di sini nama yang ingin saya ubah itu Sadewa. Lalu ke where itu maksudnya where, ketikkan lagi nama sama dengan, di sini harus diawali tanda petik 2. Nah, di sini itu kita inputkan data baru, maksudnya nama baru yang ingin kita ganti gitu. Kalau tadi itu kan di sini kita inputkan nama sebelum kita ganti. Nah, di sini itu kita inputkan nama yang udah kita ganti atau nama baru gitu. Oke, langsung enter saja. Oh, lupa di sini kita harus pakai titik koma ya. Nah, di sini nih jadi error. Oke, kita bisa ketikkan sintaknya dulu. Jadi error. Di sini ada typo lagi rupanya. Harusnya update data mahasiswa set. Harusnya kita klik tadi, kita ketikkan tuh update, ternyata jadi update. Oke, titik koma. Nah, di sini udah ada pemberitahuan seperti biasa, query oke. Itu berarti artinya data nama Sadewa kita ganti menjadi Rizky Sadewa itu udah berhasil. Untuk lebih detailnya lagi atau lebih terbukti bisa kita lihat di database-nya. Yang nama Sadewa. Oh, sepertinya salah input ya, berarti sini belum terganti rupanya. Balik ternyata nama mungkin harus nama yang mau kita ganti dulu, baru nama yang sebelum kita ganti. Jadi kebalik ya kawan-kawan, maaf sini ada kejadian kesalahan input sintak. Misalkan Sadewa biar nama. Jadi di sini tuh yang harus kita inputkan itu nama yang mau, nama baru, nama pada field baru itu, baru nama yang sudah kita ganti, baru nama yang sudah diganti. Coba sudah terus lagi ya. Maksudnya kita lihat lagi. Nah, iya benar, ternyata kebalik. Nah, di sini namanya udah terganti. Sebelumnya hanya Sadewa saja. Yang di sini udah jadi Rizky Sadewa. Untuk perintah selanjutnya yaitu menghapus data yang diinginkan dalam tabel. Untuk menghapus data dalam tabel itu sintak sendiri yaitu delete from nama tabelnya data mahasiswa. Lalu where misalkan di sini kita ingin menghapus data nomor 4
4 ada pemberitahuan bahwa data nomor 4 itu sudah berhasil kita hapus dari dalam tabel. Untuk lebih terbukti lagi bisa kita cek di dalam tabelnya. Nah, di sini sebelumnya data nomor 4 itu masih ada. Jadi setelah kita ketikkan syntax untuk menghapus data pada tabel, ternyata data nomor 4 sudah benar-benar terhapus dari dalam tabel. Untuk perintah terakhir itu adalah menghapus keseluruhan data dalam tabel. Nah, untuk menghapus data keseluruhan tabel itu gampang aja. Jadi cuma delete from data mahasiswa, nama tabel. Delete from nama tabelnya data mahasiswa, langsung titik koma. Jadi nggak usah pakai biar nomor 4 lagi. Misalkan kita mau hapus nomor 1, jadi will nomor 1 itu nggak perlu. Jadi langsung data mahasiswa kita tutup dengan titik koma lalu enter. Nah, jadi di sini itu udah ada permintaan berhasil, berarti semua data dari dalam tabel data mahasiswa itu udah berhasil kita hapus. Untuk lebih terbukti itu bisa kita cek dengan cara ketik sintak programmer. Nah, di sini artinya empty set berarti data-data atau field tadi itu udah tidak tersedia di dalam database atau tabel data mahasiswa, berarti emang udah benar-benar terhapus. Nah, itu saja video tutorial tentang data manipulation language. Itu saja video tutorial atau video pembelajaran tentang DDL atau Data Definition Language, dan ada DML, Data Manipulation Language. Bunga selasih, bunga mawar, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap teman-teman semua paham dengan video materinya. Jika ada salah kata, salah kalimat, saya mohon maaf kepada para penonton. Jika ada kata-kata yang sulit kalian pahami. Oh iya, untuk pesan dan saran kepada penonton atau pengguna yang ada di rumah, untuk pembuatan database ini itu teman-teman sekalian harap diperhatikan untuk sintak-sintaknya, untuk titik komanya, itu harus diperhatikan agar tidak terjadi error untuk kedepannya. Karena kadang udah sampai tengah praktikum, ada terjadi error itu kadang kita harus mulai dari awal lagi. Misalnya untuk sintak-sintaknya, kadang untuk nama database-nya itu kita salah input, ada typo. Mungkin itu saja pesan atau saran saya untuk penonton atau pengguna MySQL untuk buat database-nya. Ya, itu aja videonya untuk kali ini. Jika ada salah kata atau salah kalimat yang untuk video pembelajaran yang sulit teman-teman pahami, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.